Boleh 3 biji. Kumaha itu langsung gini Ya, nanti aja pas Nanti kan terus dia. Kalau mazhab Syafi'i tidak tahu cara pendalilannya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu ketika dipasang bantal itu dibuka pipinya. Tapi saya nggak tahu dalilnya bagaimana itu dalam mazhab Syafi'i. Harus kena tanah ya. Iya, itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang saya ketahui, dalam mazhab yang lain tidak ada langsung saja. Ya, tidak perlu dibuka di situ. Tidak perlu dibuka ya, hanya nggak dibuka mukanya. Boleh dibuka boleh. Ya, talinya itu kan. Ya. Tapi yang dalam Syafi'i itu Masuk tidak jempolnya harus ke tanah kan, katanya jempol ke tanah kan. ya, makanya di situ kalau saya lebih mengikuti pendapat yang ada. Oke, siap. Bismillah wa ala millati Rasulillah wa ala millati Rasulillah. Nah, itu belum. Alat sunnah. Anak sunnah tidak. Kalau nggak bilang dia sunnah ya. Jadi dimasukkan ke Bismillahi ala sunati Rasulillah. Nah, terus wajahnya. Nah, sekarang karena ini harus menghadap kiblat wajahnya, ya, di sini ada perbedaan ulama. Yang jelas wajahnya itu menghadap kiblat. Kalaupun seandainya kepalanya sebelah sini di antara dalam madhab ada dibolehkan, yang jelas dia menghadap ke kiblat. Meskipun yang paling kuat kepalanya di sana belum menghadap kiblat. Jelas? Ya. Berarti sudah kiblat. Berarti Dimiringkan. Dimiringkan. Tak ganjal. Eta bantal teh jangan ganjal pantat. Masalah papan yang apa namanya untuk supaya tidak jomplang gitu ya. Padu. Di situ dijelaskan dalam syarah madhab. Salah satu kita merujukan madhab Syafi'i itu di antara pendapat ulama Syafi'i memakruhkannya dengan kayu dengan papan. Sebagian mereka dalam Syafi'i juga berbeda pendapat. Ya, dalam Syafi'i maka yang lebih baik itu apa? Pakai batu. Batu atau bata. Kalau apa sekarang itu apa? Kata kok. Itu di antara pendapat Syafi'i. Ya, ada pendapat lain juga dia mau papan kek, mau bata kek, mau batu silakan selama atau bambu selama itu bisa menjaga jenazah tersebut tidak jomplang. Ya. Tapi dalam madhab Syafi'i ada yang memakruhkan itu. Ya, dalam syarah madhab. Untuk ya, Ustaz, mungkin kalau itu di dalam mazhab Syafi'i yang memakruhkan Kenapa? kalau memakai papan Bukan dengan papan, tapi dengan batu supaya lebih kokoh. kalau yang dimakruhkan dengan papan itu keren apa? Nah, kalau memakruhkan dengan papan, meskipun itu terbantahkan ke depan, karena ketika jenazah masuk ke liang lahat, ketika dia termasuk orang yang diazab, maka dia akan terbakar tetap ini di mata ulama. Kenapa? Karena itu perkara gaib. Ya, nggak tahu gaib siksanya seperti apa. Makanya dibantah. Ini pendapat yang lemah. Kalau misalkan dimakruhkan itu kalau alasannya supaya tetap terbakar. Karena urusan gaib siksanya juga nggak tahu kita seperti apa. Oke, Ya sudah dipasang aja. ini teh hebel. Nggak apa-apa. Papan. Dari kepala, dari kaki, bebas. Boleh dari atas juga. Kalau bisa dari atas. Papannya nongol ya. Nongol itu. Naik kalau. Nah, iya hari jadi kita talinya udah dibuka tadi ya. Tali udah dibuka ya. Yang jelas kalau dari buka jangan punya pemahaman bertanya. Paling kundang katanya. Paling kundang. Dikutuk salah ngutuk jadi gebog. Paling kundang. Dikutuk jadi kodok malah jadi gebog. Salah ucap. Ada sebagian yang sebelum itu di adanan. Cuma bagian paan itu. Adan paan wajib. Adan deh. Tapi Allah ulang nganggo as-shalatu khairum min Dasarnya semua. Dasar. Itu mah khusus. Yesus. Ada saja sebenarnya yang disunahkan itu semua orang yang hadir di makam tersebut itu mengambil tanah dan melemparnya sebanyak 3 kali. Sebagian di kita berpemahaman yang melemparkan terhadap keluarganya, ya.
Padahal disunahkan semua orang yang hadir di rumah tanah itu disunahkan melempar tanah sebanyak 3 kali dan itu tidak ada khusus. Lempar aja. Bismillah, bismillah. Tiga kali ya. Tiga kali. Kan juga nu melempar jumroh. Dia lu amat gak mayat teh. Secara dari Rasulullah SAW itu melempar sebanyak 3 kali. Kemudian tadi pertanyaan apakah diajarkan atau tidak? Nah, sekarang orang yang berpendapat itu diajarkan itu bersandar dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ad-Dailami. Tetapi para ulama ahli hadis, ulama-ulama yang dari kalangan mazhab Syafi'i seperti Ibnu Hajar, ya, kemudian juga ada Ibnu Jauzi dan ulama-ulama yang lain, bahwasanya hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang meminta itu masih mengenal ada, bahwasanya itu adalah hadis dhaif, bahkan itu hadis palsu. Ya, ini boleh studi atau enggak, bisa dicek dalam kitab hadis, yaitu hadis palsu. Makanya dalam pendapat 4 mazhab dari Maliki, Syafi'i, Hambali, ya Syarbini misalkan, atau Abu Bakar, atau misalkan ulama-ulama yang lain yang jelas dalam 4 mazhab itu mereka memandang bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang tidak disyariatkan. Dalam mazhab Maliki dijelaskan, dalam mazhab Syafi'i dijelaskan. Kenapa ada orang yang mengatakan maka mereka itu kembali kepada asal-usul manusia? Kan ketika lahir kita dari mana, maka harus berakhir dengan adzan juga. Tetapi ini tidak bisa disamakan karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang itu. Ada pembahasan dan ada ketika lahir Allah langsung. Ini penjelasan para ulama. Silakan kalau setuju atau tidak. Yang jelas ini hadis yang dijelaskan oleh para ulama hadis bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang Dalam ulama 4 mazhab bisa di apa namanya bisa dicek Diangkat lagi. dalam pendapat mazhab kita kan berpedoman kepada itu ya, mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki ya. Maka dikatakan hadis tersebut adalah bukan hadis yang sangat lemah, tetapi hadis tersebut hadis yang palsu. Ya, maka ya dari 4 mazhab tersebut maka tidak perlu diada. Allah itu. Ya silakan bapak-bapak nanti punya referensi masing-masing. Jelas ya? Kemudian juga sama dengan talqin juga ya, karena memang orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa mendengar kecuali mendengarnya sesuatu yang disyariatkan, yaitu adalah kasih sayang. Itu jelas dalilnya. Ya makanya karena mendengar orang yang menggunakan sendal atau kaki, maka di situ ada perbedaan para ulama tentang orang yang mengiringi jenazah. Ya, tapi tidak sampai haram ya, tapi makruh. Dalam mazhab Hambali itu makruh seseorang mengiringi jenazah dengan menggunakan alas kaki. Ada dalilnya. Dalam mazhab Syafi'i boleh menggunakan sendal. Kenapa? Karena ada hadis lain yang mengatakan bahwasanya mayat itu dia akan mendengar siapa orang yang meninggalkan alias mengangkatkan langkah kakinya ini, dua-duanya dibolehkan. Ya, karena ada perselisihan para ulama. Jelas ya. Ada yang pendapat apa maksud nggak boleh itu ketika masuk liangnya kandang. Nah, tetapi jalannya, jalan dan masuk itu juga jelas. Kalau jalannya nggak boleh, masuk juga tidak boleh. Jelas ya. Itu apa lagi? Kemudian sekarang dianggap saja dikubur. Apakah boleh memakai batu nisan? Gitu ya. Boleh apa? Padung. Padung nggak boleh lah. Boleh apa enggak? Nah, di sini memang Nabi SAW mengatakan Rasulullah SAW an yujasatul kubro, ya,
Yang pertama Nabi itu melarang untuk mengecek kuburan tersebut. Yang kedua adalah wa anyuk ada, yaitu menduduki nggak boleh. Kita kan kalau lagi nganter nungguin kuburan duduk aja atas nggak boleh itu. Nggak boleh ya. Langkahnya nggak boleh. Apalagi dengan kampu tinggi rupa. Ya, dengan kampu tinggi rupa. Kemudian tidak boleh juga apa membangun, mewarnai, mengecat, menduduki dan membangun itu nggak boleh. Haram hukumnya. Nah, bagaimana dengan dalil tersebut? Apakah secara mutlak kita nggak boleh ngasih tanda? Boleh ngasih tanda. Kenapa? Karena Nabi SAW itu ketika menguburkan Utsman bin Maz'un, sahabat Rasulullah, maka ambilkan satu batu untuk menandakan bahwa ini adalah sahabatku. Berarti dalil ini membolehkan menggunakan tanda atau batu. Tapi bagaimana kalau dengan tulisan? Nah, di sini baru ada perbedaan ulama. Sebagian ulama ya dalam mazhab Syafi'i itu memakruhkan itu, ya memakruhkan dalam Syafi'i itu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Syafi'i itu dilarang secara mutlak. Ya, ini Imam Syafi'i itu dilarang secara mutlak, nggak boleh pakai nama itu. Pendapat yang ketiga, pendapat dosa ini, beliau mengatakan maka boleh menggunakan nama tersebut setelah mau pakai padung mau pakai batu aja ya, tanpa dibangun batu aja boleh, tetapi dibolehkan di situ hanya sekedar nama saja atau pahala aja, tidak boleh lebih sampai memuji gitu ya. Kan ada ya, oh kalau lain nggak apa-apa, itu memuji apa namanya oleh dan sebagainya baiknya itu nggak boleh, hanya sekedar nama. Kemudian tanggal wafat misalkan, maka ini dibolehkan. Tetapi meskipun dibolehkan, ini berpendapat kalau seandainya tidak dengan tulisan itu jauh lebih baik. Tapi ini boleh, cuma nama saja. Adapun membangun meninggikan maka ini adalah hukumnya haram. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang. Nggak boleh ya. Nah, terus gimana untuk tanahnya atau untuk kedalamannya? Untuk kedalamannya, yang jadi ukuran itu bukan meter. Yang jadi ukuran itu dalamnya apa ya? Yang jadi ukuran itu adalah sampai kapan mayat tersebut tidak tersentuh oleh hewan buas. Kira-kira bakal dikorek apa enggak? Kalau misalkan dengan habis misalkan dengan 2 meter atau 3 meter misalnya, itu aman dari di sama hewan buas, maka itu lebih baik. Ya. Dan ukuran besarnya boleh juga dibesarkan sedikit boleh. Ya, yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nanti tanahnya, ya kenapa disyariatkan harus di musonamah. Musonamah itu di mana itu? Digundukkan. Ya, kenapa digundukkan? Faedahnya adalah supaya bisa diperhatikan kalau itu adalah makna. Ya, sebagaimana dengan satu jengkal. Ya, satu jengkal dari mana? Itu ditimbang oleh yang ditimbang. Ya, satu jengkal juga sudah mencukupi. Di Bata boleh. Dibangun berarti termasuk dibangun, nggak boleh. Kaos Manuel di Bata. Pos ahas wae. Nanti terus dipuji-puji sampai juara bola karung. Kuburannya gitu. Digali lagi. Mau jawab minta? Soalnya kalau di kuburan kan kalau yang di Maler di pas dibuka udah ada mayat lagi, mayat lagi. Boleh ditumpuk. Kalau misalkan tempat sudah nggak ada satu lubang boleh itu. Jenazah lebih daripada satu, tapi dengan syarat itu harus bersih semua. Sebagaimana dilakukan siapa yang dilakukan Nabi Muhammad untuk siapa? Untuk mujahidin sahabat yang meninggal di perang Uhud. Itu kan satu kuburan itu kata-kata mata ya. Itu boleh kalau misalkan itu tidak memungkinkan. Tapi kalau misalkan masih ada tempat lain, itu juga lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak ada, gimana? Maka boleh. Ya, kalau misalkan itu darurat tidak ada tempat lain ya. Apalagi di Jakarta yang mahal ya. Di Maler juga udah penuh Pak. Mahal juga Pak. Apa ya? Oh, kalau mau meninggal itu bayar ya. Terus bagaimana dengan mayat yang masuk peti kan? Dengan petinya di Peti itu sebetulnya hukum makruh. Tapi kalau darurat maka dibolehkan. Covid itu. Dan secara teori ilmiah kan ada teorinya bisa nyebar dan yang lainnya atau bisa rusak itu dibolehkan selama itu darurat. Kalau misalkan nggak darurat maka yang lebih utama tidak menggunakan. berarti dibuka aja dikeluarin dari peti. Dikeluarkan aja. Kalau nggak ada kebutuhan apa-apa, udah dapat aja masuk ke lebih lebih utama. Jadi kalau darurat tadi misalkan basah tanahnya ya,
Bahasa itu kan air, bukan azab kubur di Indonesia. Karena misalkan berair, Iya itu betul suka ada berair itu. iya, itu sekarang karena tanahnya. Jangan kita berdosa, nggak ada pengelaran, jangan. Berdosa. Ya. Ajab kubur. Ada pun lubangnya, lubang untuk memakamkan jenazah itu kan ada dua. Namanya lahat, yang kita kenal tadi nanti, ada namanya stak. Stak itu jadi di tengah lubangnya. Di tengah lubangnya. Betul. Ada para ulama itu mengatakan yang paling utama itu adalah dengan apa? Dengan lahat. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika meninggal, ada hadis dari Anas bin Malik. Ketika itu para sahabat itu bingung. Karena dua-duanya ini dibolehkan. Tapi mana yang paling utama? Ketika Nabi meninggal ini, para sahabat ini sampai mereka melakukan sholat istikharah. Kenapa? Karena di antara mereka itu ada dua orang. Yang pertama ahli membuat lahat, yang kedua ahli membuat syak. Makanya para sahabat sholat istikharah. Sholat istikharah ini gimana? Siapa yang datang duluan dari dua ahli tersebut, maka kita lakukan bahwasanya lubang tersebut apa yang dia bisa. Kalau yang datang ahlinya syak, ya sudah syak. Kalau datang yang ahlinya lahat, silakan dan lakukan. Nah, ternyata atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang datang yang pertama kali adalah sahabat atau seseorang yang ahli untuk membuat lahat. Makanya itu yang paling utama. Jelas Pak? Jelas. Ini memakamkan. Kemudian setelah sudah dimakamkan, boleh pakai bunga atau pakai air. Tabur bunga. Kenapa? Pernah baca saya. Karena ada alasannya biasanya Pak. Pakai kayu supaya tisu di jero. Ya, tuh bapak-bapak aja kan penting. Kenapa? Karena tidak masuk akal logika. Tapi Nabi memerintahkan betul. Nabi itu memerintahkan air itu untuk apa? Untuk memadatkan tanah tersebut. Memadatkan. Ini bagaimana mentiis di jero. Ya kalau ini mah kalau pakai botol ya. Istiis di jero. Pakai apa? Pakai keran saja. Ya, itu adalah air itu untuk memadatkan. Ada pun urusan apa namanya menggunakan bunga, ya. Ada namanya seorang ulama, namanya itu Ahmad Syakir. Itu ulama besar dari Mesir, ahli hadis. Ya. Menaburkan bunga di orang meninggal itu adalah kebiasaan orang Nasrani. Menurut Ahmad Syakir, bukan Al-Farid Ramdan, ya. Tapi yang menurut Ahmad Syakir dan ulama-ulama yang lainnya, itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang Nasrani yang itu sudah menjadi kebiasaan kita. Bahkan sudah biasanya banyak di antara kita menggunakan bunga meskipun itu sintetis. Itu kebiasaan orang Nasrani. Kalau sekarang namanya, tapi kan sudah pernah Nabi itu menandakan pohon kurma. Ya. Kenapa alasannya? Orang yang menaburkan bunga itu berdalil supaya diringankan ampunannya. Ya, seperti Nabi menggunakan pohon atau pelepahnya atau pohon kurma. Tetapi ini yang tertolak belakang. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, ketika menjelaskan Nabi kan melewati dua kuburan yang dikatakan sedang ada, kemudian diberi tanda pohon kurma tersebut, itu diampuni dosanya. Itu bukan karena kurmanya yang dibuang karena pohonnya. Tetapi Nabi mengatakan apa? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan siksa yang ada di dalam kubur tersebut dengan syafaatku selama apa? Selama pohon ini basah. Ngomongnya apa dengan syafaatku, bukan dengan pohonnya. Jelas Pak? Jadi bukan sekali untuk mengampuni dosa. Yang kedua, kalau seandainya pakai bunga ini, alasan supaya meringankan dosa yang ada di dalamnya, yang tahu disiksa siapa? Kita tahu. Dan ketika itu kenapa Nabi tahu? Berdasarkan wahyu. Itulah urusan Nabi SAW. Kita nggak tahu dia lagi tidak ada apa-apa. Berarti kalau kita meyakini dengan bunga, tahu tidak ada, berarti kita memiliki sifat namanya sifat kubur. Kedua yang kita tidak tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Pak? Jelas dan kami. Berarti itu kekhususan Nabi aja ya? Kenapa? Berarti yang tadi itu kekhususan Nabi. Itu kekhususan Nabi dan dua orang itu aja. Ya. Apakah sahabat-sahabat lain atau yang meninggal ya selain daripada orang tersebut apa Nabi melakukan? Itu hanya dua orang saja. Jelas Pak? Balik lagi tadi, saya penasaran seandainya tadi yang lahatnya itu terus-terusan berair kan tadi ya, itu kemudian kita
tetap Menguburkannya. dalam kondisi basah terendam air itu tidak apa-apa. Yang belum dimakan itu digali penuh air, pindah lagi melubang lagi, tapi tetap berair lagi gitu. ya, betul Pak, harus gitu. Di sini berair pindah lagi. Kalau kita nggak tetap juga kan, itu sudah dari pakai peti. Oh, pakai peti. Itu dibolehkan karena dalam keadaan darurat itu dibolehkan. Tetapi kalau nggak darurat nggak harus seperti ini, harus pakai peti. Ya. Kita akan nyebutin daerahnya ataupun kotanya. Kalau di seberang kan gambut ya Pak ya, 20 cm aja udah air. Betul. Pernah menyaksikan, jadi menenggelamkan itu di diri Cimoba. Si jenazahnya itu ternyata Mengambang. kan nggak terapung terus di daerah gambut itu 20 cm udah air. Dan seberang aku akan sebutin daerahnya, aku ikut ke pemakaman. Jadi sama seperti ini, cuman dia terapung terus, jadi dia dikasih batu. Ya, Kan, kalau apa itu nggak apa-apa izin. ya sebetulnya karena darurat nggak masalah, tapi yang lebih baik pakai peti aja. Karena itu mungkin daerahnya mungkin juga. Iya, pakai peti aja jauh lebih baik. Ya pakai peti. Kalau ditingginya dimasukkan, ya. Kalau ditinggikan kadang-kadang apa? Iya, Koreng. Ini Katakan airnya kecil. kalau kita ada makanya kalau misalkan nggak ada yang ayam, seperti apa? Seperti orang yang meninggal di tengah laut. Misalkan ada saudara kita meninggal di laut. Ini hanya kalau diantarin ke darat, ini nggak mungkin bisa. Atau dalam waktu yang sangat lama. Ya, setelah diurus misalkan tengah laut nggak bisa sampai ke darat, dimandikan kalau ada kapan ya dikapani, maka apa itu diapuskan di atas air dengan papan. Itu kalau tengah laut. Tapi saja sama dengan orang yang ketika dimakamkan nggak ada atau ada air. Allah Allah. Biarkan mengambang. Nah, kalau misalkan Tutup dengan ini. Kan airnya ada, setelah 1-2 itu airnya tetap ada banyak air. Kan dimasukkan si mayat, kan mengambang, dibiarkan dia seperti itu. Terus ditutup pakai kayu. kalau misalkan pakai peti kita nggak ada. Kan petinya mungkin darurat. Anggap saja nggak ada. Kalau nggak ada ya sudah mungkin tadi pakai sedikit yang bisa menenggelamkan ya, atau misalkan dengan papan tersebut Allah alam suka. Karena kita nggak bisa apa-apa lagi. Yang tapi harus ada ikhtiar di situ. Allah alam suka. Pastor, kalau yang apa ya? Kalau kita mayat mau jenazah mau dikuburkan, siapa yang berhak memang tadi bahwa Yang berhak itu jelas meskipun itu jenazahnya perempuan. Kalau misalkan perempuan berarti mahramnya. Kalau nggak mahramnya berarti suaminya. Yang jelas yang bisa atau yang diizinkan oleh syariat pemasukan adalah laki-laki. Ya, tetapi laki-laki di sini selain daripada mahram dan laki-laki, yang itu adalah laki-laki yang maunya tidak melakukan hubungan suami istri. Kalau tidak melakukan hubungan suami istri, itu masuk Pak. Ya, kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salah satu putrinya meninggal, itu nangis, ya, nangis sampai ditanya oleh sahabat lain. Bahkan Nabi ketika nangis itu mengeluarkan pertanyaan siapa di antara kalian yang semalam tadi dalam melakukan hubungan suami istri. Siapa yang ngaku ketika itu adalah Allah saya ya Rasulullah, maka Nabi mengatakan maka turunkanlah jenazah tersebut. Intinya yang memasukkan jenazah itu tidak boleh perempuan, meskipun perempuan yang meninggalnya harus laki-laki. Ya baik itu mahramnya, suaminya atau kerabat terdekatnya, maka harus laki-laki. Kenapa? Karena memasukkan jenazah ke dalam makam itu membutuhkan apa? Bukan hanya sesuatu kekuatan fisik saja, tetapi kekuatan mental. Allah Allah. Jenazah cukup? Ada. Cukup ya? Kalau ada pertanyaan lagi, ternyata masa ya sebelum asar kita jelas. Sama kayak kita jam 2. Ini itu sampai asar takut telat ya, lebih baik lebihnya daripada kurangnya.